Shalom, selamat malam. Puji Tuhan. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan pada kita semua. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial yang akan bersaksi buat kita semua. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Miracle yang sedang menyaksikan pada malam hari ini bisa langsung dibagi di grup-grup rohani dan di beranda sahabat-sahabat Miracle. Karena kesaksian pada malam hari ini sungguh dahsyat dan tidak kalah mengherankan. Bagaimana dalam satu keluarga ini awalnya perbedaan agama tetapi tetap berjalan, namun seiring waktu Bapak akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus dan mengikuti Ibu. Ajaibnya ya, uniknya yang terjadi adalah justru Ibu itu menemukan jalan kebenaran dan mengikuti Tuhan Yesus. Dan kita sudah tahu Bapak akhirnya bertobat dan mengikuti Ibu. Tapi begini, kita ingin mengetahui apa yang terjadi di dalam perjalanan keimanan dari tamu kita pada malam hari ini. Baik, mari kita sambut dengan sukacita. Tamu kita pada malam hari ini adalah Ibu Anggraini Desi. Shalom, selamat malam. Halo, Ibu Desi ya. Malam. Saya panggil Ibu Desi aja Bu ya. Jadi ya, lebih betul. pendek ya. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Bu sudah bersedia untuk datang pada malam hari ini via Zoom Ya, untuk bersaksi untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus. Seperti biasanya ya Ibu, kita akan buka dengan doa dan saya ajak mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kita akan menerima berkat kesaksian yang dahsyat. Kami berdoa ya Tuhan Yesus agar segala perangkat yang kami gunakan berjalan dengan baik. Begitupun juga dengan internet berjalan dengan lancar. Kami berdoa agar kami diurapi dengan Roh Kudus, terutama pesaksi kami Ibu Desi yang akan bersaksi biar seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Kami buka ya Tuhan program kesaksian pribadi kami di Miracle TV di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Baik, satu firman Tuhan sebagai pembuka. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal bunimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Luar biasa ya, puji Tuhan. Dan seperti biasa, ada dua hal yang saya ingatkan kepada sahabat-sahabat Miracle adalah tujuan Miracle TV memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dua, benar, agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu, jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Sahabat-sahabat Miracle yang menonton pada malam hari ini, mari berbagi dan berkomentar dengan memberkati, dengan berhikmat agar supaya program kesaksian pribadi menjadi berkat bagi banyak orang. Dan informasi bagi yang mau bersaksi, silakan. Form kesaksian pribadi ada di kolom deskripsi ya. Linknya itu berada di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Tinggal diklik, maka akan diarahkan ke Google Form. Sahabat-sahabat bisa mengisinya lebih mudah, lebih praktis. Baik, kita kembali ke Ibu Desi. Ibu, inilah saatnya kita akan mendengar kesaksian Ibu ya. Pada malam hari ini, bagaimana perjalanan keimanan Ibu dari awal yang belum sama sekali mengenal Tuhan Yesus, sampai Ibu bisa mengenal Tuhan Yesus. Waktu kami berikan kepada Ibu untuk bersaksi. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Franky untuk sama-sama kesempatan saya bisa bergabung dengan Miracle TV. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Di sini saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Anggraini Desi, umur saya 37 tahun, dan saya tinggal di Semarang. Oke, untuk sekarang saya mau mulai kesaksian. Begini ceritanya, saya itu tumbuh
di keluarga Muslim yang taat akan syariat, taat akan ajaran tentang agama. Terus kami juga hidup berdampingan dengan kebetulan ini bapak saya itu punya saudara, kakak dan adik. Kakaknya bapak itu seorang Muslim dan dia tidak punya suami dan tidak punya anak juga. Terus adiknya bapak juga perempuan, dia juga tidak menikah, tapi dia seorang Nasrani. Seperti itu. Terus bapak saya memang mudanya dia menganut ajaran Nasrani, sampai ketemu dengan ibu saya, dia menikah di KUA, terus bapak ikut ibu, tapi setelah menikah juga bapak kembali ke ajaran Nasrani, dia tidak pernah ibadah sholat, tidak pernah ke gereja juga jarang sekali. Tapi yang saya tahu bapak itu kalau berdoa dia memakai ajaran Nasrani untuk dia berdoa sendiri. Tapi memang bapak tidak mengajarkan ke anak-anaknya. Dia menyerahkan agama anak-anaknya itu ke bude saya malahan. Yang di rumah situ dominan malah bude saya untuk pertumbuhan rohani kami. Jadi kami memang ikut ajaran Muslim seperti ajaran bude saya. Nah, itu kami besar dan tumbuh dengan ajaran yang taat sekali, bahkan sampai puasa Senin Kamis pun kami juga kami juga ikuti seperti itu. Lalu dulu saya masih kecil itu saya kan sering ngobrol sama tante saya yang beragama Nasrani, tapi ya cuma sekedar ngobrol saja. Kok tante kok malah pengen Nasrani, napa toh tante? Kok nggak ikut kami yang Muslim seperti itu? Tapi tante cuma bilang Tuhan Yesus itu baik, ya cuma seperti itu. Terus pada waktu saya kelas 5 SD itu tante mengalami kecelakaan dan dia kakinya harus memakai gip seperti itu. Lalu dia karena untuk ke gereja dia tidak tidak ada yang nganterin, dia harus pakai krek, tapi tante tetap setia untuk ibadah, tetap dia berangkat untuk ibadah. Terus dia mengajak ponakan-ponakannya, tapi pada nggak mau. Ya sudah, terus saya terpaksa karena saya di situ kan anak pertama, jadi ya harus saya yang ceritanya nemenin tante saya ke gereja. Di situ kan saya memang dari dulu itu saya nggak suka agama Nasrani, itu memang nggak suka, memang entah kenapa nggak tahu, tanpa alasan pokoknya saya nggak suka gitu loh. Terus di situ saya masuk ke gereja pun sebenarnya nggak mau, saya hanya di pintu gereja aja, tapi memang karena saya kasihan sama tante saya, jadi saya harus masuk ikut duduk sebelah tante saya. Nah di situ saya baru lihat kalau di gereja itu memang ada puji-pujian, ada nyanyi-nyanyian. Kok beda ya dengan di agama yang saya peluk? Karena agama yang saya peluk tuh kayak begitu kusyuk, begitu tidak ada suara yang istilahnya gedombrengan gitu, nggak ada. Tapi kok di sini kok kayak gini ya, tapi kok saya kok merasa damai gitu loh. Nah itu kebetulan sekali pas saya nganterin tante saya itu, ternyata ada perjamuan kudus. Jadi ada roti sama ada anggur. Nah di situ saya kan kelas 5 SD nggak tahu ini apaan. Nah, saya tanya sama tante saya, ini apa tante? Kok saya dikasih roti cuman secuil,
kok pelit banget, gereja kok pelit banget, kasih roti kok secuil sama anggur gitu. Terus tante saya bohongi saya, sudah enggak apa-apa dimakan aja. Apa kalau kamu mau makan makan aja, enggak usah bertanya gitu. Terus ya sudah, terus semua kok saya lihat kok pada minum dan makan, ya sudah saya makan dan minum. Nah, itu baru saya sadar waktu saya masuk ke Nasrani, ternyata firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Seperti itu. Nah, terus saya perjalanan hidup saya itu kan satu rumah dengan bude, dengan tante. Nah, itu memang jelas sekali berbeda karena tante itu tiap hari itu nyanyi, nggak ngerti pokoknya nyanyi. Padahal kami lagi ngaji, dia nyanyi. Nyanyi sebisa mungkin yang masih saya ingat itu nyanyiannya seperti ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Nah, itu yang masih saya ingat. Terus, oh ternyata masih ada lagu yang seperti ini. Mungkin pas saya masuk Nasrani itu ternyata masih ada lagunya tante saya yang dulu saya masih dengarkan waktu saya masih agama Muslim seperti itu. Lalu saya ngobrol sama tante, ya sedikit banyak lah ngobrol sama tante. Terus tapi saya nggak tertarik untuk masuk agamanya, saya nggak tertarik. Bahkan bapak saya yang memang agamanya seperti kayak sembunyi-sembunyi seperti itu pun saya paksa untuk Pak, kok nggak ikut anak-anaknya masuk masuk Muslim, kok malah Bapak dewe loh Pak. Nanti kalau Bapak dipundhut Gusti Allah, nanti Bapak sopo sing meh ndongake seperti itu. Bapak saya cuman bilang, juru wilujeng Gusti Yesus kuwi juru wilujeng. Aku engko gampang meh pindah-pindah, engko gampang. Saiki aku jek nderek Gusti. Cuman bilang seperti itu, dan adik-adik saya juga ini gencar sekali untuk mengedukasi Bapak supaya Bapak pindah. Tapi Bapak zaman dulu memang masih kekeh dengan agamanya. Lalu waktu saya beranjak SMP itu saya mulai curi-curi tentang Alkitab, curi-curi pengetahuan tentang Alkitab. Kebetulan tante saya itu naruh Alkitab itu di laci meja belajar saya. Terus malam-malam saya pas mau ujian itu saya nyuri waktu sedikit buat baca Alkitab. Saya lihat di Alkitabnya tante itu Kejadian. Wah, kok saya baca kok seperti baca komik biasa gitu. Terus tahu-tahu kok ada yang ngetok pintu kamar saya. Duh, ada yang datang. Terus ya sudah, saya tutup lagi. Tapi saya dalam benak saya begini, apa tertarik itu apa enak apa api itu Kristen kuwi seperti itu. Saya masih nggak tertarik, maksudnya apa sih Alkitabnya aja isinya malah kayak bacaan komik seperti itu. Nah, lalu beranjak saya SMA itu saya masih cari-cari Tuhan. Karena saya sudah mulai pengen cari Tuhan yang benar itu yang seperti apa gitu. Itu keinginan saya lebih besar di mulai beranjak SMA. Saya sudah mulai goyah untuk iman ini sih. Tapi tetap aja Tuhan tuh yang seperti apa saya cari di pengajian manapun, di pengajian masjid belakang rumah atau ada referensi dari bude atau dari saudara yang lain, tapi tetap saya nggak menemukan jawaban tentang Tuhan yang benar itu seperti apa gitu loh. Yang ada malah menjelekkan agama lain seperti itu. Sampai saya
kuliah semester pertama itu saya kan masuk Universitas Muhammadiyah itu lah. Itu saya sudah mulai aktif untuk kegiatan mahasiswa di bidang keagamaan, terutama untuk bedah Al-Qur'an ya. Seperti itu. Terus saya di luar kegiatan kemahasiswaan, saya cari memang benar-benar pengajian yang benar-benar cari Tuhan gitu loh, bukan hanya untuk menjelekkan agama lain, enggak. Saya memang benar-benar cari pengajian yang memang yuk kita bahas yuk tentang ketuhanan. Dan saya itu dulu dapat satu yang menurut saya saat itu memang benar-benar mengulas tentang ketuhanan, itu di Salatiga. Dulu saya sampai tiap hari Sabtu itu yang lain mungkin ya untuk umuran saya itu mungkin pada ngedet ceritanya apa ya itu ya. Ya itulah. Ya itu malah saya ke Sabtu malah ke pengajian cari Tuhan. Maksudnya kayak apa toh Tuhan yang sebenarnya yang Tuhan yang memang benar-benar hidup gitu loh. Di situ saya merasa kok pengajiannya yang di sini kok beda. Pengajiannya kok kok membahas tentang Allah itu kasih, terus Imam Mahdi, terus loh kok beda ya. Nah, makanya itu terus saya geluti itu tentang bedah Al-Qur'an di situ. Dan saya juga dulu itu aktif sebagai guru ngaji. Jadi ceritanya seperti ini, di belakang rumah memang kekurangan guru ngaji. Sedangkan anak-anak kecil-kecil itu banyak sekali dan dia cari guru-guru ngaji siapa yang bisa ngaji. Nah, itu saya ikut gabung dengan remaja masjid di sana. Saya menjadi guru ngaji ya mungkin sampai 2 tahunan lah. Saya jadi guru ngaji anak-anak. Terus sampai saya lulus kuliah. Kuliah pun saya di perkuliahan, di bangku kuliah itu juga kami mengulas banyak tentang Al-Qur'an. Di situ tapi tetap saya tidak punya kepuasan untuk tentang ketuhanan, tidak punya kepuasan. Terus saya sampai lulus kuliah itu saya sebelum lulus udah mau diwisuda, saya diterima di suatu perusahaan farmasi di Semarang. Itu saya senang banget luar biasa karena baru kali ini saya lulus kok langsung dapat kerjaan gitu. Nah, di situ saya bertemu dengan suami saya yang dulu memang atasan saya saat itu di perusahaan. Nah, kami intens untuk intens bertemu sehingga kami menjalin suatu hubungan dan di situ kami tidak berhenti di situ untuk saya mencari Tuhan. Saya tanya sama suami saya pacar saya saat itu bilang, "Yuk kita cari Tuhan." Kebetulan suami saya kan Kristen. Jadi saya nantang dia, "Kamu bisa enggak jelas ke aku tentang kekristenanmu," gitu. Makanya terus kami tiap ada waktu untuk bedah Al-Qur'an dan Alkitab kami lakukan itu. Kami sharing lah tentang Al-Qur'an dan Alkitab. Sampai suatu saat pacar saya itu bilang gini, "Coba takono guru ngajimu. Imam Mahdi itu siapa?" Nah, saya bilang ke guru ngaji, "Mas, Imam Mahdi itu siapa?" Terus malah guru ngaji saya bilang, "Apa kamu mau pindah Kristen, Tonduk?" Padahal saat itu saya tidak punya keinginan untuk pindah agama Kristen. Entah kenapa pokoknya saya enggak suka dengan agama Kristen, enggak tahu kenapa saya membenci tanpa alasan ya seperti ini. Terus suami bilang, "Yuk kita belajar lagi tentang Al-Qur'an dan
Alkitab, seperti itu. Nah, lalu saya masih berpikir untuk menjalin hubungan dengan dengan pacar yang non muslim, karena mungkin di satu sisi keluarga saya tidak setuju, mungkin di sisi lain juga keluarga suami saya juga pasti tidak setuju. Dan kami mungkin hanya buang-buang waktu untuk menjalani hubungan ini. Makanya saya berkomitmen sama suami, kamu mau pindah agama enggak? Maksudnya ikut saya. Karena memang kami bertekad memang untuk menikah, ya suami mengalah. Ya wis, saya tak ikut agamamu, seperti itu. Lalu tapi Tuhan memang izinkan itu untuk ada pertobatan di dalam hidup saya. Maka suami membaca 2 kalimat yang untuk agama muslim bisa masuk, ya. Itu saya agak nggregel gitu. Ternyata ada yang mau mengorbankan keyakinannya untuk saya, seperti itu. Lalu, tapi saya tetap di situ, saya enggak pengen untuk pindah agama Nasrani, enggak pengen. Lalu saya menikah di KUA, terus tapi tetap Tuhan itu kejar suami saya. Dia enggak mau untuk umatnya sampai pindah agama gitu loh, meninggalkan agama. Lalu kemudian di waktu kami mau menikah itu ini ada sedikit cerita. Di waktu mau menikah saya dibekali bapak beberapa uang. Memang karena saat itu bapak itu lagi jual sawah dan saya dikasih uang itu puluhan juta, ya hampir 100 lah. Itu saya sudah DP semuanya. Terus tapi Tuhan punya rencana lain. Saya harus melewati itu. Undangan yang kami pesan tidak jadi. Maksudnya yang mencetak kabur entah kemana, dan ternyata juga dia banyak yang nyari gitu loh. Terus sampai di situ saya sudah mulai stres. Aduh, pernikahan tinggal 2 minggu kok undangan nggak jadi. Terus saya harus cari di mana, padahal sudah saya lunasi. Lalu saya sama suami cari undangan yang lain, sampai saya dan suami itu bikin sendirilah undangannya, bikin sendiri, ngelem sendiri, ini sendiri, terus kayak gitu. Lalu belum di situ, kami kan tukar cincin itu, bertunangan, ceritanya seperti itu. Lah kok seminggu sebelum 10 hari sebelum menikah, suami saya itu mampir ke masjid cuman untuk cuci muka. Cincinnya ditaruh di tempat wudhu. Ya sudah, cincinnya hilang. Aduh, ini kok bertubi-tubi toh. Menurut saya seperti itu dulu. Saya sampai stres, aduh, kok ya cincin dadak hilang toh ya, Pak. Terus udah enggak apa-apa, nanti kita beli lagi. Habis itu saya ke rumah orang tua untuk menyerahkan beberapa uang supaya orang tua bisa melunasi apa yang memang jadi kewajiban kami untuk menikah lah itu. Lalu kebetulan rumah saya itu di pinggir jalan, tapi ada sedikit halaman gitu. Suami saya naruh tas itu di motor aja, cuma ditaruh, dicantolin tok gitu. Padahal isi tasnya itu ada puluhan juta uang, ada 1 set perhiasan, ada HP, ada kamera, semua ada di situ. Terus giliran saya mau menyerahkan uang ke orang tua, uangnya nggak ada. Aduh, saya sampai mau pingsan, nangis luar biasa. Waduh, ini besok piye? Tinggal beberapa hari lagi saya
menikah, aduh nanti besok pakai uang apa, sedangkan orang tua sudah menyerahkan tanggung jawab itu ke saya. Nah, terus lalu saya bingung lah kayak apa, sampai setelah menikah itu saya malamnya saya bingung. Terus saya bilang sama suami, kamu berdoa menurut agamamu, aku tak berdoa menurut agamaku. Terus suami saya bilang, yuk kita berdoa dulu, nanti supaya Tuhan gerakkan, Tuhan ubahkan, supaya besok kita bisa melunasi kewajiban-kewajiban kita. Tapi ternyata benar, Tuhan gerakkan orang tua saya dikasih duit dari sumbangan-sumbangan dari kolega-kolega orang tua saya, dikasihkan ke saya semua untuk melunasi apa yang harus saya bayar. Di situ saya masih bebal, suami juga bilang gini, kayaknya aku ra iso ninggalke Tuhan Yesus sih mah. Nah, di situ Tuhan juga masih kejar kami, dia masih kejar supaya kami bertobat, supaya kami bertekuk lutut, supaya kami dimenangkan. Tapi tetap aja kami bebal, kami masih sesuai dengan apa yang kami pikirkan, nggak mengandalkan Tuhan. Terus waktu itu saya tidak lari ke Tuhan, tapi malah lari ke dukun untuk mencari yang hilang itu, uang dan perhiasan yang hilang itu. Terus saya saya ke dukun, terus di dukun itu saya dilihatkan orang yang mencuri, dan itu pun saya nggak kenal, entah itu dukunnya cuman biar kelihatan jago gitu atau nggak ngerti saya. Di pasar itu suami kan ada dukun yang bilang itu hilangnya di pasar. Sudah lari ke pasar itu orang yang mencuri. Nah, di pasar itu suami kepinginnya berantem aja, maksudnya pengennya nantangin semua orang yang ada di situ. Nah, tapi ada bisikan, kata suami, ada bisikan, kamu segera lari. Tapi benar, ada satu orang yang menyelamatkan suamiku, lalu dia bisa keluar dari gerombolan orang yang mau mengeroyok suamiku. Setelah itu kami pulang ke Semarang, suami juga keluar dari pekerjaan, dan Tuhan juga izinkan itu terjadi, dan Tuhan izinkan kami melewati itu untuk saya harus bertobat. Saya hamil anak saya, lalu saya masih nggak mau, pengen pindah Kristen, saya nggak mau. Sampai suatu saat saya bermimpi, mimpi saya itu saya di tengah laut, terus saya pakai perahu yang kecil, dan ombak badainya itu luar biasa besar. Lalu saya bingung, saya mau berdoa, aduh ya Allah, ini gimana ini, kok badainya luar biasa. Tiba-tiba ada tangan yang, dan tangannya itu pakai jubah gitu. Tangannya itu merangkul saya dan menghempaskan saya ke daratan. Dan itu saya tahu itu jubah Tuhan Yesus. Dan saya diberitahu dalam mimpi saya, Tuhan Yesus bilang gini, ikutlah aku, maka kau akan selamat. Nah, waktu itu langsung saya bangunkan suami, terus, Pak, aku pengen derek Tuhan Yesus. Suami bingung, loh kok tumben
kenapa enak apa, bilang gitu. Saya ditemui Tuhan Yesus sendiri, saya bilang gitu. Terus suami sama, ya wis, yuk besok kita ke gereja bareng gitu. Terus suami sangat senang banget saya masuk gereja, dan mah itu ke gereja pikul salib Tuhan itu tidak mudah, karena kita harus segala ego, segala harus kita tepiskan, dan hanya kemuliaan Tuhan yang ada. Maka saya pengen, yuk saya pengen dibaptis. Nah, saat itu gereja yang saya ini belum ada baptisan, dan kayaknya kalau baptis di situ kok kayak kayak susah gitu loh, kayak maksudnya gitulah. Makanya terus, yuk Pak, nanti kita cari gereja yang memang benar-benar kita bisa bertumbuh, kita bisa melayani Tuhan gitu. Nah, saya puji Tuhan, saya kenal dengan salah satu jemaat yang ada di gereja ini, Pak Jayadi dan Bu Jayadi. Maka saya dan suami bilang untuk bisa untuk bisa ya itu ikut Tuhan lah. Terus mereka dengan senang hati dikenalkan dengan Pak Bambang. Terus kemudian saya di situ Tuhan masih kejar saya juga. Kami itu Tuhan, suami saya itu keluar lagi dari pekerjaan karena memang perusahaannya ada mengalami beberapa pengurangan karyawan. Maka kami dua-duanya memutuskan untuk berdagang seperti itu. Dan kami di masa pandemi kemarin ini Tuhan luar biasa memelihara kami berdua, kami sekeluarga, luar biasa, sangat luar biasa. Karena begini, saya dan suami usahanya sangat ambruk lah, ceritanya seperti itu. Portal semua ditutup. Terus saya bilang, aduh lagi jualan apa ya Pak? Terus yang portal ditutup, siapa yang mau beli? Terus online juga kurang baik. Saya sama suami berdoa, Tuhan, saya percaya Engkau akan pelihara kami. Burung-burung di udara pun yang tidak menabur, Engkau pelihara. Nah, di situ kami ada bisikan. Pas dagangan kami tidak laku, nasi banyak, ayam juga banyak. Kami kebetulan jualan geprek di situ, di teras rumah. Ada bisikan seperti ini, itu dibungkusi kasih ke orang-orang. Maka kami berdua langsung memberikan ke orang-orang sekitar, orang-orang di jalan, kami berikan semua. Terus besoknya lagi juga gitu, aduh kok jualan selalu sisa banyak. Tapi Tuhan selalu bilang, kasihkan ke orang-orang. Ya sudah, kami taat, kami kasihkan. Dan puji Tuhannya, kami diberkati. Kami enggak menyangka kalau respon kami memberikan makanan untuk orang-orang di jalanan, tetangga-tetangga sekitar yang membutuhkan, itu responnya luar biasa. Tuhan gerakkan luar biasa orang-orang di sekitar kami, maka bantuan itu mengalir deras, mengalir luar biasa. Tiap hari kami ada tamu banyak untuk kasih sembako. Memang kami tidak buka donasi berupa uang, tapi sembako. Karena kami di saat itu kami hanya ingin bekerja melayani Tuhan,
tanpa embel-embel uang gitu loh, maksudnya seperti itu. Terus saya bilang ke suami, berarti ini jawaban Tuhan, Pak. Luar biasa respon sekeliling kita untuk bersumbangsih ke kegiatan kita. Kami juga dibantu sama Bu Jayadi untuk memasak. Terus tetangga-tetangga juga ikut memasak, dan puji Tuhannya kami tiap hari itu 400 bungkus kami sebar tiap hari di saat pandemi itu, pas awal-awal pandemi 2019 itu luar biasa. 400 bungkus, kami juga punya rekanan Gojek, jadi untuk disebarkan, kami dibantu sama rekan Gojek. Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Sampai itu Bu Wali Kota juga menyempatkan diri untuk mampir ke kegiatan kami di rumah. Terus juga Ibu Wakil Wali Kota juga mampir ke rumah untuk memberikan donasi berupa sembako. Nah, itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terkasih, saya sangat kagum untuk berkat Tuhan yang mampir ke kehidupan kami. Tuhan tidak mau satu jiwa yang keluar itu Tuhan pasti kejar, dan kita itu berharga di mata Tuhan. Nah, seperti itu Pak Franky. Iya. Ya. Wow, iya, luar biasa ya kesaksiannya. Puji Tuhan. Kita berikan aplaus buat kemuliaan nama Tuhan ya. Iya. Ini kesaksian yang memberikan kita pelajaran ya, edukasi, di mana ketika ini yang saya belajar dari kesaksian Ibu Desi ya. Ibu Desi ini dapat dikatakan orang yang taat sebenarnya, atau dapat dikatakan orang yang belajar dengan agama dahulu ibu. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan proses Tuhan juga itu berjalan juga di dalam kehidupan ibu ya, sampai ibu bisa percaya dan diubahkan. Nah, saya sedikit bertanya Bu ya, mengenai mimpi. Ibu backgroundnya yang cukup panjang dan cukup lama, dan ibu menolak juga untuk berganti keyakinan, dan ibu juga menolak, bahkan membenci untuk menyebut atau dapat dikatakan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus ya, orang Kristen. Nah, itu yang ibu katakan tadi. Betul. Kenapa hanya satu kali mimpi ibu langsung bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah mimpi ini terasa nyata, atau dalam mimpi ini ibu terasa ketakutan yang tidak pernah ibu rasakan sebelumnya, sampai bangun membangunkan Bapak dan besok mau ke gereja? Ya, gini, di situ di mimpi saya tuh saya seperti kejadian nyata itu loh. Saya di tengah laut, saya kayak mau meninggal, terus badai luar biasa, dan saya harus meminta kepada siapa untuk saya bisa selamat gitu loh. Dan ternyata tangan Tuhan luar biasa merangkul saya, dan saya dihempaskan ke daratan. Itu menurut saya, bagi saya itu sudah keadaan yang luar biasa yang Tuhan berikan ke saya gitu loh Pak Franky. Iya. Apa saya dapat katakan bahwa ibu tidak pernah merasakan ketakutan seperti ini sebelumnya? Betul. Ya. Betul, baik. Pak. Ya, memang ketika memang kita merasakan benar-benar ketakutan seperti itu, nyawa kita memang terancam atau nyawa kita memang tidak bisa diselamatkan. Nah, Tuhan punya cara untuk menyelamatkan kita di waktu yang tepat tentunya ya. Nah, pertanyaan kedua saya Ibu ya, saya ingin, karena saya belajar dari kesaksian Ibu yang benar-benar sungguh menguatkan, bagaimana dengan Bapak akhirnya? Akhirnya kan Bapak ini sempat mengikuti Ibu, tapi
melihat Ibu justru mengikuti Tuhan Yesus, apa jadi serba salah juga ya ini? Bagaimana ini akhirnya Bapak kembali lagi, dan apa rencana Tuhan yang ada di balik ini yang ditunjukkan ke Bapak? Kalau Ibu lihat dari perjalanan ini, Bu. Jadi begini, setelah menikah itu kan suami saya diberhentikan dari pekerjaannya. Nah, kami tidak punya pendapatan sama sekali dan kami bingung saat itu. Kami bingung mau ngapain, sedangkan saya sudah mulai hamil gitu loh. Suami di situ bilang ke saya, kayaknya Tuhan tidak mau saya pindah keyakinan, Mah. Aku tak balik ke keyakinanku dulu ya, Mah. Gitu. Dan saya juga bilang ke suami, silahkan, enggak apa-apa. Hubungan kami itu tidak untuk apa ya namanya, saling memaksa tidak, tapi saling menghargai untuk keyakinan masing-masing seperti itu, gitu loh. Dan di saat itu pas suami nggak punya pekerjaan, saya nggak punya pekerjaan, dan saya sudah mulai hamil, itu suami sudah rutin baca Alkitab, Pak. Ya. Kebetulan itu saya kan dapat panggilan setelah saya hamil itu dapat panggilan lagi di sebuah bank gitu loh. Nah, di situ suami juga di rumah itu rutin baca Alkitab sampai dia dikupas habis sampai ke ayat terakhir. Pokoknya seperti itu. Dia bilang seperti itu. Aku tiap hari mah aku baca kayak gini supaya keluarga kita dilawat Tuhan, supaya keluarga kita Ya. diurapi Tuhan, begitu, Pak. Baik. Halo. Berarti Iya. Bapak dan Ibu dibaptis bersamaan ya, sama-sama ya? Iya, betul. Oh, berarti pada Barusan waktu kemarin, itu, Pak, iya dibaptis. iya, Bapak seorang Kristen pada waktu itu, tetapi belum benar-benar menjalankan kekristenannya ya. Dari dapat dikatakan sebagai ya orang Kristen, tetapi masih biasa-biasa lah ya, Bu ya. Belum sepenuhnya mengikuti dan menjadi apa ya, contoh atau bisa menjadi mengikuti karakter Kristus ya. Dan akhirnya dibaptis bersama-sama dengan Ibu. Itu merupakan kunci kembali. ya, Bu ya. Kunci juga, betul. artinya berdua sama-sama hidup baru. Begitu ya, Bu ya? Iya, lahir baru ya. Lahir Pak. baru ya. Ini luar biasa. Ini sungguh luar biasa Tuhan, artinya bisa menyelamatkan Ibu dan memulihkan Bapak juga yang sempat mengambil keputusan yang salah pada waktu itu. Wow, luar biasa pekerjaan tangan Tuhan ya. Dan saya yakin dan percaya Ibu ya, apa yang saya belajar dari kesaksian Ibu malam ini, Ibu tadi sempat mengatakan bahwa dengan saling berdiskusi dengan baik antara Ibu dan Bapak, Ibu membahas kitab Ibu, Bapak membahas Alkitab, dan dari situ saya mungkin bisa menangkap ya, dari diskusi itu Ibu pasti menangkap sesuatu value yang sangat berharga ketika Bapak menyampaikan juga tentang Alkitab atau firman Tuhan. Sehingga Ibu bertanya, seperti yang kata Bapak tadi, Bapak berkata, coba bertanya, siapakah Imam Mahdi itu ya. Jadi, mungkin dalam berdiskusi itu saya bisa tangkap bahwa ada sesuatu yang Ibu dapatkan. Ada roh yang hidup atau Roh Kudus yang menjamah Ibu. Itu menurut pribadi subjektif saya ya. Pada waktu Ibu sama-sama dengan Bapak saling membahas mengenai masalah kitab masing-masing. Bagaimana itu Ibu? Apakah seperti itu? Iya, betul. Jadi saya kan sering adu argumen tentang Alkitab dan Al-Qur'an. Nah, poin yang saya tangkap menurut saya itu seperti ini. Di kekristenan itu ada namanya kasih karunia yang tidak ada di agama ya mungkin yang lain ya. Kalau kekristenan itu suami saya bilang seperti ini, Mah, di kekristenan itu kita diharuskan untuk seperti Tuhan, mirip seperti Tuhan. Contohnya kasih karunia. Saya nggak tahu itu kasih karunia itu apa, Pak. Kasih karunia itu kita harus berkorban meskipun nanti kita tidak ada balasan atas apa yang kita berikan ke orang lain, seperti itu, Pak. Halo Pak Franky. Iya. Iya.
Ya, puji Tuhan ya, jika Ibu bisa mengenal kasih karunia. Karena hanya dengan kasih kita bisa diselamatkan, ya. Bukankah Yesus telah mati buat kita untuk menebus dosa kita, dan dengan hanya satu-satunya ya, melalui Yesus kita bisa sampai ke Bapa. Puji Tuhan ya, Ibu bisa mengerti mengenai kasih karunia dari Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu, saya belajar luar biasa pada malam hari ini dengan kesaksian Ibu yang memberkati. Mudah-mudahan ya, satu waktu kita bisa mendengar kesaksian dari Bapak. Ya, bagaimana perjalanan hidup Bapak yang saya yakin dan percaya tidak kalah dahsyat ya. Bagaimana Bapak juga mengalami pergumulan yang benar-benar pergumulan hidup yang luar biasa di dalam hidupnya, sempat meninggalkan tetapi akhirnya bisa kembali kepada Tuhan Yesus. Berarti anak-anak semua satu keluarga sekarang ikut Tuhan Yesus, Bu ya? Ya, puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Sekarang kegiatannya masih berjalan, Bu? Kegiatan untuk yang Ibu lakukan melayani masyarakat seperti itu ya? Dengan nasi bungkus itu. Masih jalan ya? Sudah enggak sih Pak, sudah enggak, karena kan kegiatan ekonomi juga sudah mulai berjalan, jadi enggak kayak Tuhan, dulu ya. Semua di rumah ya, betul, seperti itu. Wow, jadi pada waktu itu saya juga belajar, berarti Tuhan mengajarkan Bapak dan Ibu untuk melayani juga ya, untuk berbagi di saat waktu atau di saat keadaan kita kekurangan. Itu yang saya bisa dapat hikmat dari kejadian atau pelayanan Ibu. Kan waktu itu jualan Ibu sepi. Logikanya kalau jualan sepi, biasa orang mau jual aja sedikit dapat untung ya, daripada dikasih atau dibuang, gitu ya Bu ya. Tetapi Ibu memilih untuk ya sudah dikasihlah semua. Artinya nihil ya, Ibu tidak mendapatkan apa-apa, totally loss. Tetapi sebenarnya tidak rugi ya, karena Tuhan menunjukkan caranya ajaib lewat orang-orang lain yang mendukung Ibu. Dah luar biasa. Berarti waktu itu Ibu dan Bapak belajar untuk berbagi di dalam kekurangan. Banyak sekali edukasi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Baik, Bu, kita bergeser ke teman-teman di Zoom. Barangkali mereka ada yang ingin berbagi atau support dengan firman Tuhan. Shalom sahabat-sahabat Miracle yang ada di Zoom. Silakan, siapa yang mau duluan untuk berbagi, bertanya bisa hidupkan mic dan kameranya. Silakan ya. Lumayan banyak pada malam hari ini ya yang hadir. Ya, silakan. Biar menghemat waktu ya. Siapa yang duluan bisa menghidupkan video dan mic-nya. Baik. Shalom, selamat malam Bapak Cornelius ya. Iya betul Pak Franky. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar Pak? Juga, Pak Franky. Selamat malam. Terima kasih. Puji Tuhan Pak, sehat selalu. Baik. Silakan Pak. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Saya juga mohon izin menyapa teman-teman. Selamat malam Ibu Ria, Ibu Endang, ya, Pastor Bambang, siapa lagi ini, dan semua teman-teman ya yang hadir pada malam hari ini. Ada Pastor Bambang ya. Siapa tahu beliau nanti ingin berbagi, bisa dipersilakan. Silakan Pak. Luar biasa sekali ya, saya setelah menyimak kesaksian dari Ibu Desi ini, saya betul-betul merasa ada sesuatu yang luar biasa ya, apa yang dialami oleh Ibu Desi ini. Ya memang Ibu Desi, saya hanya mau memotivasi saja ya. Ibu ini nampaknya sudah ditangkap oleh Tuhan ya. Ya oleh karena kasih karunia anugerah itu. Nah, kita melihatnya memang tadi Ibu banyak dalam kesaksian memberikan pernyataan bahwa Ibu itu ingin siap bertanya-tanya, sebuah pernyataan bahwa Tuhan yang benar itu Tuhan yang bagaimana? Itu kan satu pertanyaan ya tadi. Lalu Ibu juga ada satu tidak suka kepada, pokoknya tidak suka sama Tuhannya orang Nasrani itu. Tidak ada alasan apapun, tidak suka. Membenci tanpa alasan, iya betul. Membenci tanpa alasan, betul Bu ya. Nah, saya ketika menyimak apa yang disampaikan Ibu Desi ini, saya teringat kepada seorang Rasul Paulus ya. Nah, Rasul Paulus ini tidak hanya benci Bapak Ibu ya, tapi dia juga kejam sama saya.
boleh dikatakan sadis ya, seperti teroris ya. Dia suka membantai, menyakiti, bahkan membunuh orang-orang Kristen pada saat itu. Memang Tuhan itu luar biasa ya. Tadi Ibu mengatakan, saya melihatnya dari sudut pandang seperti ini. Ya, Ibu kan ingin melihat Tuhan yang benar itu siapa ya. Ibu tadi sempat bercerita mencari-cari Tuhan di pengajian ya, di masjid-masjid, di keyakinan Ibu agama yang lama itu ya. Ya. Nah, inilah Ibu, ternyata apa yang Ibu sampaikan, apa yang menjadi keinginan Ibu, ingin ketemu dengan Tuhan ya. Memang Tuhan mau bertemu secara audible, mungkin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Tuhan menjadi manusia aja bisa ya. Tapi kalau manusia jadi Tuhan tentunya tidak mungkin itu. Nah, saya melihatnya ketika Paulus pun dia bertobat ya, ketika Paulus bertobat mau ke Damsyik itu kita melihat ya kisah Paulus ini kan Tuhan secara audible itu ya. Saulus ya waktu itu, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah itulah ya Tuhan merasakan orang-orang Kristen yang pernah ya hidupnya disakiti oleh Rasul Paulus itu, itulah Tuhan juga merasakan ya, Ibu Desi ya. Nah itu secara audible ya bisa. Nah Tuhan pun intinya Tuhan tuh mau mau menjawab apa yang menjadi keinginan Ibu, ingin ketemu Tuhan ya. Entah itu tadi melalui mimpi itu ya Ibu. Kan Ibu tadi juga mengatakan kan bertemu dengan Tuhan Yesus melalui mimpi, lalu Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau mau selamat, ikutlah aku. Wow, keren Bu itu Bu. Luar biasa ya kesaksian Ibu alami itu yang saya tangkap. Iya, Pak. Makanya Bu, dari kesaksian Ibu ini, saya hanya terus Ibu membangun iman Ibu ya, terus Ibu tetap dalam situasi, dalam keadaan apapun ya, apalagi kalau Ibu bayangkan ya, apa yang setelah pertobatan Saulus menjadi Paulus itu, wah itu saya kira kadang kita kalau melihat kisahnya Paulus itu sampai akhirnya juga mati martir itu luar biasa ya penderitaan Paulus itu. Tapi Tuhan juga luar biasa ya, dia dapatkan penglihatan ya, entah itu waktu Paulus pernah entah saja tidak pernah tiba ke surga ya, langit tingkat ketiga. Itulah nanti kelak kamu akan mendapat kehidupan. Itu pernah dinyatakan oleh Tuhan juga, hidup untuk kelak akan seperti ini. Ya, kita sebagai orang percaya yakin Bu, kita pun sama ya. Tuhannya Paulus juga Tuhannya kita. Suatu saat kita juga akan di sana apa yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus itu. Jadi saya hanya memberikan semangat aja ya Ibu. Terima kasih. Percayalah Ibu. Bahkan ya. Tuhan itu tidak hanya menyatakan dia itu memberikan keselamatan dia sebagai juru selamat, tapi dia itu Tuhan yang bertanggung jawab masa depan Ibu kesulitan apapun ya. Tuhan itu pasti akan pelihara. Percaya Bu. Karena yang membuat kita tidak mengalami itu ya iman kita yang tidak mantap tadi Bu, yang kurang juga ya. Jadi kita harus full, total, kita harus yakin. Ibu sudah luar biasa ya ketika ditangkap Tuhan melalui mimpinya. Kalau kamu mau selamat, ikutlah aku. Tapi saya melihat respon Ibu luar biasa. Langsung Ibu, aku mau ke gereja, aku mau ikut Tuhan imannya. Nah itulah Bu yang saya tangkap ya. Ya, tetap semangat ya Bu Desi. Terima Tuhan kasih selalu Pak akan menyertai Ibu. Ya. Berkati. Demikian mungkin Pak. Iya. Franky yang bisa saya sama-sama. Iya Pak Cornelius, terima kasih ya sudah berbagi dengan kita pada malam hari itu. Pada malam hari ini. Itulah gunanya sahabat-sahabat miracle. Kita saling menopang satu sama lain, saling menguatkan, saling berbagi firman Tuhan dan saling berbagi berkat. Oleh sebab itu, mengapa kita butuh untuk sahabat-sahabat miracle untuk selalu menopang. Dan saya yakin dan percaya tempat Ibu Desi berada saat ini bertumbuh bersama-sama dengan para teman-teman sahabat-sahabat. Mereka senantiasa menopang Ibu dan support Ibu ya, agar supaya semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Dan saya yakin dan percaya kalau kisah Ibu seperti ya orang yang dahulunya membenci seperti Paulus ya, dan sekarang bisa dipulihkan atau diselamatkan, berarti cintanya jadi lebih luar biasa ya. Orang-orang seperti ini biasanya ketika bertobat,
kasihnya atau cintanya kepada Tuhan itu luar biasa sekali ya. Seperti Rasul Paulus. Wow. Sungguh sangat memberkati ya kita pada malam hari ini. Baik, teman-teman yang lain yang di Zoom yang ingin bertanya, bisa silakan hidupkan mic dan kameranya ya. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Kalau ada yang masih mau berbagi, silakan supaya kita bisa hemat waktu sedikit karena lumayan banyak yang hadir pada malam hari ini. Luar biasa ya, banyak orang diberkati pada malam hari ini. Ya, shalom, selamat malam Pak Anton Surya. Ya, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Selamat malam. Iya, Pak, bisa posisi kamera HP-nya atau HP-nya Pak landscape horizontal bisa Pak diputar. Jadi kameranya itu diputar Pak horizontal. Bentar, iya, jadi itu kan posisinya portrait. Jadi Bapak putar posisinya landscape. Handphonenya Pak diputar. Iya. Nanti. Dulu Pak ya. Iya, seperti itu. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, saya cuman ingin menanggapi aja kesaksian yang luar biasa ini. Bahwa ya, inilah memang Tuhan sudah memakai kita dengan berbagai cara Dia kan. Ibu ini ya sudah mengalami banyak hal lah, meskipun masih berjiwa baru. Halo? Dengar suara saya? Iya, Pak Anton. Oh iya. Sorry. Saya di Kalimantan, jadi sinyalnya ya maaf lah. Ya kan? Ya saya juga ya, dulunya dari bukan keluarga Kristen, tetapi ya kami sudah dipilih. Mungkin Ibu lebih sedikit patuh lah dibanding saya yang berulang kali menolak Tuhan gitu sebelum akhirnya menjadi Kristen. Tapi ya Tuhan tetap mengasihi kami sampai akhirnya saya kemudian menjadi seorang penginjil gitu kan. Cuma satu hal yang pesan saya, tetaplah kuat bahwa Tuhan itu tidak pernah mundur dan tidak pernah lalai untuk menolong kita apapun kondisi kita. Dan itu Pak, tetap jadi pegangan Ibu kan. Mungkin ke depan Ibu akan mengalami berbagai macam cobaan gitu kan. Tapi ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan Ibu dan keluarga terutama sekali kan. Dan jangan lupa ajarkan kepada anak-anak untuk setia pada Tuhan sedini mungkin gitu kan. Pak. Begitu juga doakan untuk saudara-saudara Ibu yang terdekat agar mereka juga mengenal Tuhan kan. Tidak perlu Ibu secara verbal menginjili mereka, tetapi dengan sikap Ibu sehari-hari gitu kan bisa membawa mereka kepada Tuhan gitu kan. Saya yakin bahwa perbuatan itu lebih nyata dibandingkan perkataan. Amin. Ya, demikian saja. Betul, amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Anton, luar biasa atas sharingnya pada malam hari ini ya. Ya, saya sangat setuju ya. Ketika kita mengenal Kristus, yang kita tunjukkan adalah karakternya, buah rohnya, kasihnya. Itu yang akan membuat orang ingin mengenal Tuhan Yesus. Karena apa? Yang menjadi contoh lewat pribadi dan sikap kita. Ya, wow, luar biasa. Terima kasih ya Pak Anton sudah berbagi pada malam hari ini. Kita bergeser ke tamu yang lain yang ada di Zoom. Silakan hidupkan mic dan kameranya jika ingin bertanya ya. Silakan. Oke, kita punya Pak Lalu. Jangan lupa Pak Lalu, kameranya ya di rotate. Luar biasa. Ya, shalom, selamat malam Pak. Ya, shalom Bapak, shalom, selamat malam, mohon maaf. Ya. Sebenarnya saya tadi sebenarnya udah mau masuk tapi agak ragu tadi karena di tempat saya kurang bersahabat sinyalnya. Tapi puji Tuhan. Puji Tuhan, bagus. Pak Franky, tadi ketika saya mendengar beliau menyebut tentang kasih karunia itu, dan itu membuat saya, wow, keren ini. Kalau kita menghargai kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, wow, kita pasti dibawa semakin hari semakin mengenal Dia. Ya, karena saya diingatkan di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 itu menjadi rema yang luar biasa buat saya Pak Franky. Ya, saya percaya setiap orang pernah mengalami kejatuhan. Ya, setiap kita pasti pernah mengalami kegagalan dalam hidup kita.
Ya seperti yang hambanya tadi saksikan itu, bagaimana suaminya karena istri meninggalkan Tuhan, tetapi karena kasih karunia, wow keren. Itu saya sangat excited sekali ya. Karena kasih karunia itu, makanya tadi Pak Prengki sambut apa yang Ibu kita saksikan tadi itu betul memang. Ya, kalau kita menghargai kasih karunia Tuhan, kita akan dibawa semakin mengenal Tuhan dalam hidup kita. Ya, ayat 18 berkata begini. Amen. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Wow, keren. Amin. Dahsyat. Ya, kalau kita bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, ya seperti yang tadi hambanya sampaikan itu, ya jangan berpikir kalau kita dekat sama Tuhan itu masalah enggak ada. Ya, jangan pernah berpikir kalau kita dekat sama Tuhan tidak ada tantangan dalam kehidupan kita. Saya belajar semakin dekat kita sama Tuhan akan semakin banyak tantangan, akan semakin banyak persoalan dalam hidup kita. Tapi satu hal yang saya sangat bangga memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa, yang tidak pernah melebihi kekuatan kita. Sebab firman Tuhan berkata ketika kita dicobai, Ia pasti memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Haleluya. Dan bukan hanya sekedar menanggungnya, kita dapat mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Ya, jangan pernah takut menghadapi cobaan. Jangan pernah takut menghadapi ujian. Ya, jangan pernah takut menghadapi pengalaman yang sulit mungkin. Karena Tuhan kita jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya, saya juga mengalami banyak pergumulan, Ibu. Ya, sekalipun saya hamba Tuhan, ya saya juga pernah mengalami kegagalan dalam hidup saya. Ya, saya pernah mengalami ya pergumulan yang mungkin secara manusia, wow. Tapi itulah firman Tuhan bilang, jikalau kamu mau mengikut aku, kamu harus siap sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Ya, jangan berpikir, oh kalau kita sudah ikut Tuhan Yesus, masalahnya apa? Tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja. Dunia saja bisa berikan itu. Dunia bisa memberikan itu. Tapi ya ini yang membuat kita ketika kita kuat ya. Makanya firman Tuhan berkata dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 ya. Ya, jadi akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Itu penting buat kita. Karena ketika kita mengalami ujian, mengalami tantangan, di situ kita akan melihat, wow, hanya Dia yang sanggup menolong kita. Hanya Dia yang sanggup memberikan yang terbaik buat kita. Nah, ini di sana dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya. Haleluya. Ayat 11 bilang, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amen. Ya. Apa yang dialami sama suaminya Ibu itu saya percaya. Ya, ada maksud dan rencana Tuhan di balik semua itu. Ya. Kalau tidak ya makanya saya siapa yang pernah bersaksi itu Pak Prengki ya, yang pernah meninggalkan Tuhan yang berapa hari yang lalu ya. Ada Pak Edwin. Iya. Ada yang pernah jadi Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia Bapa yang mengerti, Dia Bapa yang peduli. Bahkan, wow, saya bersyukur memiliki Tuhan yang tidak pernah melihat kesalahan kita gitu loh. Makanya firman Tuhan bilang gini kan, sekalipun 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit untuk apa? Untuk mempermuliakan Tuhan. Ya. Makanya jangan cepat menghakimi orang lain. Saya percaya di balik semua yang kita alami pasti ada rencana Tuhan di balik semua itu. Nah, saya diingatkan begini Pak Prengki, karena tadi beliau membahas tentang kasih karunia. Di dalam Efesus pasal yang kedua Pak Prengki, ayat yang ke berapa itu ya? Ayat yang ke 5, 6, 7, 8 ya. Efesus 2, saya 5 sampai 8 ya. Baik, sebentar. Betul. Ya. Nah, biar beliau mengerti tentang kasih karunia. Nah, ayat yang betul nih. Yang keempat mungkin Pak Prengki dari yang keempat ya. Oke, nah ini ya. Oh, Ibu minta tolong Ibu boleh. Ya, saling menguatkan Ibu ya. Ya. Ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ya. Amin. Terus Ibu. Terus Bu. 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. 7.
supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. 8. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Amin. Yes, Pak. Terus Ibu, ayat sampai ayat 10 Ibu. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yes, betul Pak. Amin. Ya, saya diingatkan ayat ke-8 itu sangat bagus sekali Ibu ya. Ini yang perlu kita mungkin renungkan bersama ini ya. Di sana dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan karena iman loh Bu, tapi oleh iman. Ya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Allah. Kalau semua agama mengajarkan, nanti kalau kita berbuat baik kita masuk surga, kalau kita beramal kita masuk surga, kalau kita beribadah, itu semua agama mengajarkan itu, mohon maaf. Tetapi kekristenan bukan hanya sekedar agama, ya, tapi kehidupan Kristus yang dapat kita manifestasikan melalui kehidupan setiap kita. Ya, kita berbuat baik bukan supaya masuk surga, kita beramal bukan supaya masuk surga, kita beribadah bukan supaya masuk surga. Tetapi itu adalah ucapan syukur kita karena kita sudah pasti menikmati yang namanya surga dalam hidup kita. Amin. Ya. Nah, ini yang luar biasa sekali. Ya, saya bersyukur jangan sampai kita jangan sampai kita menghakimi orang yang yang mungkin pernah jatuh, jangan pernah kita menghakimi orang yang pernah meninggalkan Tuhan. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan di balik semua itu. Yang paling penting yang perlu kita kerjakan, ayo kita memang saling mengingatkan, saling mendoakan, ya supaya kita seperti yang tadi dalam 2 Petrus 3 ayat 18 itu, supaya kita terus bertumbuh dalam kasih karunia. Ya, saya percaya lewat masalah, lewat tantangan, kita akan semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Karena satu tujuan Tuhan memanggil kita, memilih kita, satu, supaya kita serupa dan segambar dengan Kristus. Yes. Ya, yang namanya kehidupan ini kan sekolah. Ya, betul. Kita mencari kehidupannya sekolah. Ya, ada ujian yang harus kita lewati dalam hidup kita. Nah, makanya saya senang sekali bahwa kita tidak akan pernah disebut pemenang kalau kita tidak pernah memenangkan pertandingan dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena itu Ibu tetap semangat. Ya, salam buat suami. Ya, terima kasih Pak Lalu. Kita harus saling support, saling dukung, saling doakan. Tapi satu ayat lagi. Karena tadi Ibu bertanya masalah kasih karunia. Nah, ini ayat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 ya. Minta tolong Bapak mungkin. Ya. Ya. Ini Ibu, silakan Ibu minta tolong dibaca Ibu. 2 Korintus 8. Ini mengenai kasih karunia semua nih. Iya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Ya. Apa yang Ibu saksikan tadi itu, apa yang Ibu bagikan itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, kita tidak akan bisa berbagi kalau kita tidak menyadari bahwa kita sudah menerima semua itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, yang saya pribadi pun kerjakan hari ini. Ya, saya berbuat baik, saya mengadakan pengobatan gratis, saya membantu orang-orang yang kekurangan, ya, lewat diakonia. Itu bukan karena saya berpikir, ya saya sudah menerima kasih karunia Tuhan dalam hidup saya melakukan itu. Ya, ada orang tua rohani saya pernah berkata begini, segala sesuatu yang kamu hargai dalam hidupmu, Tuhan akan tambah-tambahkan di situ. Ya, ketika kita menghargai kasih karunia Tuhan, Tuhan akan tambahkan lebih lagi kasih karunia dalam kehidupan kita. Haleluya. Pokoknya ketika kita menghargai waktu, Tuhan akan tambahkan waktu yang berkualitas. Haleluya. Segala sesuatu yang kita hargai dalam hidup kita, Tuhan akan tambahkan. Ya, tapi saya sering ngomong gini, satu hal yang tidak bisa ditambahkan, Bu. Ya, ketika Pak Franky menghargai istri, tidak akan ditambahkan istri yang baru. Haleluya. Tapi akan menikmati anugerah Tuhan di situ. Ya, Pak Franky, 2 Korintus 9 ayat ke-8 dibalik tadi yang 8 ayat 9. Sekarang 2 Korintus 9 ayat 8, Pak Franky. Ayat 8. Ayat 8. Ya. Nah, ini menjadi doa saya buat Ibu nih. Ya, buat Ibu, buat suami. Amin. Silakan Bu, minta tolong dibaca. 2 Korintus 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Terima kasih ayat 9, Tuhan. 9. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan
Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Amin. 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 Puji Tuhan. Ibu, selamat datang dalam keluarga kerajaan Allah. Ya, nikmati Ya, anugerah Pak. Tuhan. Ya, Puji Tuhan. bahkan ayat terakhir yang saya bisa kutip buat Ibu, ya justru dalam kelemahanlah kasih karunia Tuhan itu berlimpah dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang Pak. tadi disampaikan dalam episode 2 itu, ya kita jangan pernah merasa, oh kita sombong, mohon maaf. Ya, tapi kita tetap butuh kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika kita menghargai kasih karunia Tuhan, wow, seperti yang saya bilang tadi itu, semua yang baik, ya, yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita pikirkan, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita, itu Tuhan sediakan. Sebab apa? Sebab kita mengasihi Dia, dan kita telah dipanggil, dipilih oleh Tuhan, bukan dengan kuasa yang biasa, tetapi dengan kuasa yang mulia dan ajaib. Amin. Tetap semangat, maju terus. Terima salam kasih, dari Lombok. Pak Lalu. Ya, terima kasih. Tetap semangat Ibu. Ya. Salam buat suami ya. Iya Pak Lalu. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Lalu ya. Terima kasih. Luar biasa ya firman Tuhan yang dibagikan oleh Pak Lalu. Poinnya atau pokoknya mengenai kasih karunia. Benar-benar sungguh menguatkan kita dan juga melengkapi kesaksian dari Ibu Desi pada malam hari ini. Terima kasih Pak Lalu ya, senantiasa diberkati Tuhan di dalam pelayanannya. Baik, kita bergeser ke tamu yang lain yang ada di Zoom. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung hidupkan mic dan kameranya. Silakan ya. Silakan, ada banyak sekali yang hadir pada malam hari ini. Siapa yang duluan bertanya boleh ya, silakan ya. Saya mungkin tidak bisa sebut satu persatu karena banyak. Sudah ada lain juga di kolom sebelah. Siapa yang mau bertanya bisa langsung hidupkan kamera, supaya kalau hidupkan kameranya langsung muncul di layar utama. Pak Paul, Pak Gernison, iya, shalom, selamat malam Pak Gernison ya, luar biasa. Sesudah ini ada Pak Yohanes ya. Kalau Pak Yohanes ingin bertanya, kita ke Pak Gernison dulu. Ya, shalom, selamat malam Pak. Ya. Selamat malam. Ya. Selamat malam Pak Gernison. Shalom Ibu Desi. Shalom. Ibu, saya hanya bertanya dua hal ya karena banyak teman-teman di belakang yang ingin bertanya. Pada saat perjalanan iman Ibu pada saat itu, Ibu sampai-sampai membuat sebuah perbandingan lah ya antara kedua kitab. Iya. Apa yang mendorong Ibu pada saat itu sehingga Ibu ingin mencari masih apa yang membuat Ibu sehingga merasa sangat penasaran untuk mencari Tuhan itu yang benar itu seperti apa? Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Karena gini Pak, saya tuh merasa kalau di keyakinan saya kok saya tidak puas begitu loh. Maka daripada itu saya punya niat memang Tuhan yang benar itu seperti apa gitu loh. Tuhan yang benar tuh apakah Allah yang hidup yang menurut kekristenan yang banyak yang dianut ataukah menurut keyakinan saya yang dulu seperti itu Pak. Jadi saya memberanikan diri untuk terus beradu argumen dengan suami saya untuk bisa tahu tentang gimana sih Allah yang benar itu seperti apa gitu loh Pak. Begitu Pak Garnison. Iya. Iya, ada rasa haus ya, rasa dahaga gitu. Iya. Ada rasa penasaran ya. Iya. Iya benar. Yang kedua Bu, setelah Ibu belum memiliki rasa puas, belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, dan pada saat itu Ibu dianjurkan suami untuk menanyakan guru ngajinya ya. Pak guru ngajinya mengatakan, kamu mau jadi Kristen ya? Nah, pada saat itu apa yang Ibu pikirkan setelah mendapat jawaban itu? Ya, jadi setelah saya tanyakan ke guru ngaji, Imam Mahdi itu sapa to Mas? Itu terus guru ngaji saya bilang, apa kamu mau masuk Kristen? Oh, ternyata Imam Mahdi itu apakah Isa Al-Masih? Apakah juru selamat gitu loh. Nanti di akhirat nanti seperti itu. Ya, yang saya pikirkan saat itu seperti itu. Ternyata memang Imam Mahdi itu ada gitu loh.
juru selamat di akhir zaman seperti itu. Dulu keyakinan saya seperti itu, Pak. Tapi gurunya tidak menjawab secara akurat ya, Bu ya, sehingga tidak. masih penasaran ya. Betul, betul. Dan akhirnya Tuhan mengambil kesimpulan untuk menemui Ibu ya dalam roh mimpi. Betul, Pak. Betul sekali. Ya. Oke, Ibu Desi. Terima kasih, Bu ya. Terima kasih, salam puji untuk Tuhan. Bapak. Ya, Shalom. Bapak Garnison, shalom. Ya. Iya, terima kasih ya Pak Garnison sudah berbagi, sudah bertanya pada malam hari ini. Kita bergeser ke tamu yang lain yang ingin bertanya. Mungkin ada Pak Bambang atau Ibu Ria atau wah, banyak nama-nama baru ya yang saya baru lihat. Mungkin teman-temannya ya dari Ibu Desi. ada 2 nama Ibu Endang ya. Ada juga Ibu Desi lagi. Ya, silakan. Hidupkan kamera dan mic-nya jika ingin bertanya supaya kita bisa langsung menghemat waktu ya, tidak banyak waktu yang terbuang. Ada Pak Lim Bambang. Oke, Shalom, selamat malam Pak. Shalom Pak Frankie dan shalom juga buat Ibu Desi dan apa kabar Pak? Semua. Ya, baik. Apa kabar juga Pak Frankie? Puji Tuhan Pak, luar biasa. Silakan Pak. Ya, senang bisa ketemu dengan Pak Frankie walaupun hanya virtual. Amin. Selamat Puji atas Tuhan. Ibu Desi yang pada malam hari ini boleh menjadi berkat buat banyak orang. Tadi saya memperhatikan bagaimana ada sebuah kerinduan, pencarian dari Ibu Desi untuk mengenal Tuhan yang benar. Nah, saya yakin bahwa setiap orang yang selalu mencari, memiliki pencarian yang dalam atas kehidupannya untuk mengenal Tuhan, maka Tuhan itu penuh dengan kasih karunia dan ia akan menampakkan, menjumpai kepada orang-orang yang rindu, yang punya kehausan, kelaparan untuk mengenal Tuhan yang benar. Dan oleh kasih karunia, maka Ibu Desi akhirnya mengenal Tuhan, walaupun telah ya sebetulnya berbackground ya, punya latar belakang yang tidak mengenal Tuhan, jauh dari mengenal Tuhan, bahkan telah belajar keyakinan tertentu ya, sehingga bisa membuat Ibu Desi ini semakin semakin kurang suka dengan kekristenan, tetapi dengan pertemuan dengan bapaknya, suaminya, yang kemudian ada satu dialog untuk mengenal Tuhan, walaupun akhirnya bapaknya juga meninggalkan Tuhan ya, karena pernikahan, tetapi puji Tuhan lah ya, karena kasih karunia juga. Akhirnya Ibu Desi dijumpai Tuhan dan membawa Bapak menjadi kembali kepada Tuhan, membawa anak-anaknya kembali kepada Tuhan. Saya merasakan bahwa akhir-akhir ini bahwa Tuhan sedang melawat anak-anaknya untuk diselamatkan. Amen. Dengan menjumpai secara pribadi. Itu memang sesuatu yang membanggakan, tetapi sebetulnya saya punya sebuah kerinduan ya, memang karena mungkin orang Kristen mungkin juga takut untuk menyeberangkan berita kabar baik kepada mereka karena ada aturan-aturan yang dapat membawa kita kepada ranah hukum gitu ya, sehingga atau ancaman-ancaman tertentu sehingga kita takut untuk menyeberangkan berita kabar baik. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat kitab suci, Alkitab kita, Tuhan memberikan amanat agung kepada kita untuk menyeberangkan berita kabar baik ini kepada semua orang ya, kepada semua orang. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, apa yang kita rindukan, apa yang kita punya beban itu untuk menyeberangkan kabar baik. Minimal kalau kita punya hati, kita akan berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan dapat menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu untuk menjadi mengenal Tuhan, diterangi hatinya, dibukakan pikirannya. Dan itu saya alami ya di dalam pelayanan kami, dalam pengembalaan, dalam penjangkauan jiwa-jiwa, ada beban lebih dahulu. Lalu beban itu diimplementasikan pertama kali dengan doa. Nah, kemudian ada tindakan untuk menyampaikan berita kabar baik
maupun kesaksian hidup kita, maupun secara lisan kita juga menyampaikan kepada mereka tentang siapakah Juru Selamat itu. Dan apa yang kami dapatkan adalah hampir setiap tahun, ya, ada beberapa orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan izinkan untuk kami layani dan kami bawa ke dalam Tuhan dan dibaptiskan supaya menjadi anak-anak kerajaan. Ya, itu bersyukur ya. Jadi melalui forum ini saya juga mendorong kepada kita semua, jangan lupa memang Tuhan bisa mendatangi pribadi-pribadi yang haus dan lapar akan Dia untuk mengenal jalan kebenaran, tetapi amanat agung itu tetap bagian kita untuk kita laksanakan bagi penjangkauan banyak orang. Saya yakin Bu Desi dan keluarga akan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau tetangga, untuk menjangkau keluarga, dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih ya Pak Bambang atas sharingnya yang luar biasa. Iya, atas supportnya yang memberkati. Saya menangkap pesan Pak Bambang juga. Memang benar ya, ketika kita juga ingin berbagi kabar baik, kita harus berhikmat, ya, meminta tuntunan Roh Kudus agar supaya di dalam kesaksian itu yang kita muliakan adalah Tuhan Yesus. Iya, baik. Jadi jangan. Ya, Pak Franky, benar. Saya bisa bicara sebentar ya. Silakan. Sebetulnya ada lagi satu orang yang sudah kami baptiskan. Ya, tapi karena dia mungkin masih takut dengan keluarga besarnya, ya. Jadi dia mungkin. Tapi suatu kali saya akan coba yakinkan dia. Dia di tahun 2021 juga kami baptis. Sepertinya bareng dengan Ibu Desi ya kalau salah ya. Jadi dia orang ini juga ya berbackground kepercayaan yang lain ya, tetapi mungkin karena keluarganya belum mengetahui kalau dia sudah menjadi milik Tuhan, dan ada beberapa orang lagi mudah-mudahan nanti bisa tampil di channelnya Pak Franky. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Puji Tuhan ya, terima kasih Pak Bambang atas supportnya ya. Sama-sama. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Ya. Baik, kita bergeser kepada sahabat-sahabat lain yang ada di Zoom. Silakan bisa hidupkan mic dan kameranya. Tadi saya lihat Pak Paul sudah menghidupkan menghidupkan mic-nya. Silakan Pak Paul. Terima kasih Pak Franky. Sorry saya nggak pakai kamera karena Oke, tidak apa-apa. Ya. Silakan Pak. Jadi, susah. Shalom ya, Ibu Desi. Shalom. Buat semua teman-teman yang ada di Zoom ini. Saya senang dengan Ibu sudah terima Tuhan Yesus. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lim Bambang dengan Pak Lalu. Kasih karunia itu secara gamblang ya. Memang keselamatan itu hanya karena kasih karunia Tuhan buat kita, buat ibu juga dan keluarga. Puji Tuhan, iya Pak. Ya. Dan itu tadi bilang itu memang bedanya kita dengan kepercayaan lain ya, iman-iman lain. Kasih karunia itu memang hal yang sungguh hebat ya di dalam iman kita. Dan saya ada satu pertanyaan buat Ibu Desi. Waktu Ibu Desi menikah, Ibu Desi itu menikah dalam iman Kristen atau dengan iman yang lain? Yang lain, Pak. Oke. Apakah Ibu sudah melakukan juga itu pernikahan di dalam iman Kristen? Dalam rencana ini, Pak, saya masih mau minta tolong untuk Pak Gembala. Iya. Iya, itu penting Bu ya, supaya rumah tangga Ibu tuh kudus di hadapan Tuhan ya. Iya, Pak. Itu karena perjanjian Ibu dengan suami di hadapan Tuhan, juga di hadapan jemaat itu sangat penting Bu. Iya. Karena ya puji Tuhan kalau Ibu sudah punya rencana, dan saya berdoa supaya itu bisa cepat direalisasikan. Iya, Pak. Ya, betul Bu, itu penting sekali. Terima kasih Bapak. Iya. Terima kasih. Itu penting sekali Bu ya. Terus saya satu lagi, Ibu di Salatiga Bu ya, tadi Ibu katakan? Enggak, dulu kan saya di domisili di Solo, di Kartasura. Terus saya cari pengajian di Salatiga. Nah sekarang saya sudah menikah domisili di Semarang Bapak. Oh di Semarang. Iya. Oke. Kenapa saya tanya itu? Karena saya dulu pernah di Salatiga, tugas di Satya Wacana. Jadi saya tahu Salatiga itu, saya tahu betul, hafal betul. Saya 2 tahun kalau nggak salah di. Oh begitu Bapak, iya. Salatiga. Ya, saya sekali lagi berdoa untuk Ibu supaya
keluarga Ibu diberkati Tuhan. Ya, Tantangan terima pasti kasih. ada, Amin. Bu. Haleluya. Ya. Tantangan pasti ada, tapi jangan takut, Tuhan selalu menyertai Ibu. Yes. Tuhan izin, kalau sampai ada tantangan, Tuhan izinkan itu untuk melihat ketahanan kita, iman kita untuk tetap berpegang pada kuasa Dia. Kayak kuasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, iya Pak. Ya. Salam Ya. saya buat Bapak, buat anak-anak. Iya, terima kasih Pak Paul, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Franky. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama ya, Pak Paul, terima kasih juga. Baik, kita akan bergeser ke tamu yang lain yang ada di Zoom. Silakan hidupkan mic dan kameranya jika ada yang masih ingin berbagi atau ingin memberikan support firman Tuhan. Silakan. Ada Bapak Yohanes ya. Shalom, selamat malam Pak Yohanes. Pak Yohanes bisa hidupkan mic-nya Pak? Ya. Iya. Sudah kedengaran? Sudah kedengaran, Baik. Pak. Silakan, Pak. Baik. Shalom, Pak Shalom. Franky. Shalom, Pak. Ibu Desi. Shalom Pak Shalom. Yohanes. Kami Ya. mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus begitu baik kepada kita semua. Puji Dan Tuhan, saya iya. hampir setiap hari melihat dan dari semua channel-channel, khususnya dari Miracle TV, kemudian channelnya Bapak Yusuf, Pendeta Yusuf Manubulu, Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, sangat bersukacita. Puji Nah, Tuhan, iya. dari Amin. saya melihat dan mengetahui bahwa ini dari hari ke hari murtadin bertambah banyak. Bahkan saya akhirnya teringat kembali bahwa dulu keluarga istri saya juga bukan dari keluarga Kristen dan sudah masuk Kristen, asal dari Semarang istri saya. Nah, Haleluya. saya tidak berlama-lama, saya hanya singkat saja mau menambahkan bahwa Tuhan Yesus sangat bersukacita karena menemukan domba yang hilang dan telah ditemukan kembali. Maaf kalau boleh saya bilang, suami Ibu Desi. Dan bahkan ditambahkan dengan Ibu Desi saat Puji ini. Tuhan, iya Pak. Sangat luar biasa dan kita semua merasa sukacita dan terberkati. Puji Tuhan, iya Itu Pak. yang saya mau sampaikan. Nah, sebagai pelengkap, saya teringat dengan lagu-lagu anak-anak, di mana anak-anak itu ingin datang kepada Yesus. Kalau boleh saya nyanyikan sedikit. Silakan, Pak. Sebagai Dengan senang hati. Biar anak-anak datang kepadaku, dari sekolah minggu. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Itu saja. Ini Terima kasih Pak sangat Yohanes. sukacita. Jadi banyak teman-teman yang ngantri ingin juga membagikan kasihnya. Semoga Ibu terus bersemangat Terima dan tetap kasih, juga puji berkarya Tuhan. dalam kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan Tuhan Pak Yesus Yohanes. memberkati selalu. Iya, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama. Amin. Terima kasih Pak Yohanes, luar biasa ya. Pak Yohanes ini benar-benar mengalami kasih yang luar biasa, sehingga meskipun Pak Yohanes sudah di usianya sudah tidak muda lagi ya, tetapi jiwanya tetap mudah bersama dengan Tuhan Yesus ya, melayani dan selalu senantiasa bersukacita berbagi dengan kita. Terima kasih Pak Yohanes. Benar. Luar biasa ya. Oke. Dan saya juga tadi sempat mendengar ya di kesaksian Ibu Desi mengenai suami ketika kembali kepada Tuhan, karya Tuhan itu luar biasa ya, Tuhan nyatakan. Artinya begini, betul. Di dalam satu kali yang diselamatkan, baik ibu dengan bapak sekalian yang dibaptis lahir baru, artinya bapak akhirnya mengenal dan mengalami dan melakukan kekristenannya dengan baik. Ya, itu yang bagi saya yang saya tangkap. Akhirnya beliau bisa sadar
dan berubah untuk benar-benar menjalani hidup ini sesuai dengan iman Kristennya ya, bukan sekedar apa nama istilahnya KTP ya, tetapi benar-benar mengalami Tuhan, menjadi contoh dan dapat saya katakan juga bisa berbuah ya, karena penting sekali kehidupan kekristenan itu harus berbuah. Orang akan mengenal kita dari buahnya ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Pak. Iya, saya bergeser ke tamu yang lain ya, yang masih ada di Zoom. Silakan, kalau tidak maka ini akan diakhiri ya, akan berakhir kesaksian pribadi kita pada malam hari ini. Saya lihat ada Ibu Sihers ya, Ibu Filia Sihers yang mau berbagi. Silakan. Atau yang lain mau berbagi? Karena kalau tidak, kita akan tutup sesi kesaksian pada malam hari ini dengan doa. Sekali lagi ya, saya tanya di teman-teman di Zoom, karena posisi di Zoom ini masih lumayan banyak ya. Ada 26 orang, ini luar biasa ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Baik. Sudah tidak ada lagi ya, saya akan tutup mic dan videonya. Oke, luar biasa. Nah, sahabat-sahabat Miracle, tibalah saatnya kita akan mengakhiri sesi kesaksian pada malam hari ini, tetapi kita ingin mendengar pesan penutup dari Ibu Desi atau closing statement yang kiranya bisa memberkati kita semua, yang bisa mengedukasi kita semua dari pengalaman hidup Ibu. Silakan. Ya. Pesan saya seperti begini Pak Franky, mengandalkan Tuhan di dalam setiap perkara Pak, karena kita itu satu jiwa yang sangat berharga di mata Tuhan. Bila keluar dari jalurnya Tuhan, pasti akan dikejar. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Seperti itu Pak Franky. Terima kasih. Baik. Terima kasih ya atas pesan rohaninya kepada sahabat-sahabat Miracle. Dan baiklah, kita akan menutup sesi kita pada malam hari ini. Mungkin saya bisa undang Pak Bambang untuk tutup dalam doa, jika tentunya Bapak bersedia ya. Saya mengundang Bapak Bambang, ya. Bisa hidupkan kembali ya, Pak videonya? Bisa Pak ya? Ya, terima kasih buat kesempatan untuk bisa berdoa. Tutup dengan doa dan berkatnya Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada malam yang istimewa ini. Kami boleh diberkati melalui channel Miracle TV, sehingga iman kami diteguhkan dan hati kami boleh dibakar, untuk kami boleh menyala-nyala roh kami untuk melayani Tuhan, bahkan menjadi saksimu sampai ke ujung dunia. Karena banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan ini adalah waktumu Tuhan. Waktu untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jangan biarkan kami berpangku tangan, jangan biarkan kami duduk diam di gereja, tapi kami harus keluar sebagai murid Tuhan untuk memuridkan bangsa-bangsa menjadi murid Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Desi yang telah memberikan kesaksian dan menjadi berkat buat kami semua. Berkati iman Ibu Desi dengan suami dan anak-anaknya, peliharakan dengan kuasa kekuatan-Mu Tuhan, sehingga Ibu Desi aman dalam lindungan Tuhan dan diterangi terus oleh terang Tuhan dan membawa terang itu di tengah kegelapan. Kami juga memberkati Bapak Franky yang mengelola channel ini. Tuhan memberkati supaya banyak orang diberkati melalui Miracle TV ini, dan nama-Mu akan dipermuliakan. Pertemukan kami kembali di kesempatan yang akan datang dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Bila damai sejahtera Tuhan akan tinggal bersama kami, dan Tuhan memelihara kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dengan sempurna. Karena kami berdoa memohonkan permohonan ini kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih ya Pak Bambang sudah menutup kita dengan doa. Sama-sama. Terima kasih buat supportnya. Maju terus. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dari Bapak Bambang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Desi yang sudah menyiapkan waktu pada malam hari ini, bersaksi untuk kita semua, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita sudah berdoa,
puji Tuhan bisa menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ria yang sudah menjadi perantara untuk sehingga kesaksian pribadi pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Ibu Ria dan semua sahabat-sahabat Miracle. Dan juga kepada Pak Yosua, ya, anak dari Pak Bambang, terima kasih telah membantu di dalam multimedia, ya. Oke, sahabat-sahabat Miracle semua, kita akan berjumpa kembali besok hari di jam yang sama dengan tamu spesial yang akan bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bye-bye. Iya. Baik, saya akan putuskan dulu koneksi dengan YouTube dan Facebook, dan saya akan buka